Oh, ini yang kemana gila mas? Oh yang tadi pagi mas. Iya benar. Wow. Assalamualaikum. Ada apa lagi? Rupanya semua manusia benar yang dikatakan. Munafik. 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 Kenapa kau mengatakan seperti itu? Saya tahu kedatangan kalian membawa pikiran yang berat, pikiran yang sangat menyulitkan. Bukan seperti itu. Bukan. Saya yakin kalian sudah tidak sanggup lagi mencari kabar tentang kejadian tadi malam. Dan akhirnya sekarang kau datang lagi ke sini dan membawa pertanyaan yang sama. Tetapi tenanglah. Saya bukanlah makhluk yang mudah tersinggung. Jadi kedatanganmu saya terima dengan baik. Dan saya pikir sebenarnya pagi hari pun kalian ingin memberikan sesuatu, akan tetapi karena sinar sudah terang, jadi kau malu untuk melakukannya. Ini sinar sudah gelap. Kalian melakukan itu tidak masalah bagiku. Ini makhluk yang Maksudmu apa? tadi pagi. Oh, saya kemarin pagi. Apakah yang yang saya saya katakan tarik, kurang jelas di Ini yang mau telingamu? minta darah mas. Ya maksudmu Yang apa? mau itu. Saya datang cuma mengecek, tiba-tiba kamu masuk. Kalau kami tidak memanggil ya mas. Betul. Saya tahu kalian masih membawa pertanyaan yang sama. Pertanyaan apa sih? Tidak masalah, saya akan menjawabnya. Berikan darah itu. Mau sampai kapanpun, mau sampai mulutmu pindah ke belakang leher ini, saya tidak akan pernah melakukan hal bodoh itu. Bodoh katamu. Apakah hal itu menyulitkanmu? Menyulitkan keimananku. Itu adalah hal yang sederhana untuk kau lakukan kepadaku. Ya. Dan kau akan mengetahui segalanya dariku. Ya, memang itu adalah hal yang sederhana. Nih, saya berikan kepadamu. Akan tetapi, itu sudah melanggar peraturan. Begini saja, akan saya permudah dirimu. Saya tidak akan menyulitkanmu. Cabutkan pohon itu dan berikan kepadaku. Untuk apa? Sedangkan kau bisa menyambutnya sendiri. Kenapa kau harus menyuruhku? Cabutkan saja, ini adalah hal yang mudah. Anggap saja ini adalah sebagai bentuk persaudaraan kita. Atau jika perlu, saya akan menyambutkannya untukmu. Berikan itu kepadaku dengan ketulusan hatimu. Pandai. Betul mas. Pandai apa maksudmu? Sudah saya permudah. Saya cabutkan pohon itu. Kau hanya tinggal memberikan dengan hatimu. Apanya yang menyulitkanmu? Hal mudah tapi itu sangat berat mas. Itu hanya hasutan. Hasutan. Saya hanya memberi kemudahan kepadamu. Jika kau merasa masih kesulitan untuk melakukan itu, ludahi aku dengan hatimu. Saya akui kau sangatlah pintar. Betul. Bahkan saya tidak usah berrepot-repot. Kau menyuruhku memberikan ini kepadamu dengan hatiku. Itu adalah hal yang paling sepele, hal yang paling mudah, hal yang sudah di depan mataku. Tetapi saya tidak sebodoh yang kau kira. Maafkan diriku. Maksudmu, saya berusaha membodohimu? Seperti itu? Tidak. Saya hanya ingin membantumu. Kalau mau membantu, silahkan membantu. Kenapa kok saya harus memberikan ini dengan hatiku? Ludahi saja aku, jika itu menjadi bentuk persaudaraanku denganmu. Saya tidak melakukan apapun. Saya sudah menganggap kau saudaraku.
Bagaimana? Tidak itu kurang. Ada yang namanya akad. Seperti selayaknya berjabat tangan. Apa susahnya? Ya udah, saya berjabat tangan denganmu. Selain itu, padahal saya memberikan kemudahan kepadamu. Saya mengantarkan rizki kepadamu. Kenapa kau masih menolaknya? Seperti yang kau tahu, bahwasanya Tuhan memberikan rizkinya melalui perantara. Ya, Kau tahu itu. ya saya tahu. Lantas kenapa kau tidak menerima rizki darinya, walau itu melewati perantaraku? Lalu apa bedanya saya dengan manusia-manusia yang lain seperti saudaramu ini? Mereka sama-sama dititipi rezeki dari Tuhan kepadamu. Dan saya pun sama dititipi rezeki dari Tuhan untuk saya perantarkan kepadamu. Ya, memang sama. Benar apa yang kau ucapkan. Akan tetapi, kita mempunyai batasan. Batasan katamu. Sombong sekali kau. Kau tahu menolak rezeki dari Tuhan adalah sebuah kesalahan. Ya, Seolah-olah kau tidak membutuhkan rezeki darinya. Apakah kau lebih tinggi dari Tuhan? saya tanya. Kau yakin Tuhan menitipkan rezeki lewatmu untukku? Yakin. Karena apa yang sedang kau cari itu ada di dalam diriku. Lantas apa kau pikir? Saya ini adalah makhluk yang buruk. Dan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dilarang. Jikalau begitu, kenapa Tuhan masih mengizinkan kita bertemu jika tidak ada kebaikan yang tersisip di dalamnya? Luar biasa. Luar biasa Pak Marcel. Bagaimana? Berpikirlah secara halus. Apakah kau yakin pertemuanku denganmu ini adalah hal yang buruk? Tidak. Ya, saya yakin saya bertemu denganmu tentunya ada tujuan tertentu. Nah, berarti tujuannya baik. Belum tentu. Nah, kalau tidak baik, kenapa Tuhan masih mengizinkan kita bertemu? Mungkin saja Tuhan mengizinkan kita bertemu agar saya mengingatkanmu kembali lagi ke jalan yang baik. Benar. Kau sendiri kemarin yang bilang kau tugasnya hanya menghasut. Kenapa kau tiba-tiba berargumentasi seperti ini? Bukankah benar yang saya katakan? Tidak mungkin Tuhan membiarkan hal buruk terjadi kepadamu. Ya, saya menganggap bertemu denganmu tidak buruk. Saya menganggap bertemu denganmu itu adalah suatu kebaikan silaturahmi. Betul. Saya bisa bertemu denganmu. Siapa namamu sebelumnya? Nama saya Kosong Bau. Kosong Bau. Ya, nama yang sangat bagus. Akan tetapi, kau sangat cerdik malam hari ini, saya akui. Saya tidak membutuhkan pujian itu karena memang itu yang saya lakukan. Dan saya hanya memperantarai rezeki dari Tuhan. Itu saja. Kenapa kau menolaknya? Apa perlu saya doakan agar dirimu dilaknat oleh Tuhan? Jangan terlalu tinggi ngomongmu mengenai Tuhan-Tuhan seperti itu. Dan kau pikir jika pertemuan kita ini adalah pertemuan yang buruk, lantas dirimu akan mendapatkan dosa yang besar dan kau akan masuk neraka. Seperti itu, hanya karena bertemu denganku. Kau takut akan itu? Bersahabat boleh. Yang tidak boleh saya mempersembahkan sesuatu, mempercayai kekuatanmu, dan kau memberikan segala sesuatu padaku. Yang tidak boleh itu. Apalagi kau meminta dengan hati ya. Ya, Dengan hati ini hanya untuk ibadah kita kepada Tuhan. Itu hanyalah bentuk keikhlasan. Itu saja maksudku. Apa kau tidak mengerti? Saya meminta kau memberikannya dengan hati agar kau pastikan dirimu ikhlas memberikannya kepada Mas, aku. boleh ngerti Mas. Kau tahu ikhlas dalam surat ikhlas. Qul huwallahu ahad.
hanya untuk Tuhan satu yang esa. Hati ini ikhlas ini tujuannya hanya untuk beribadah pada Allah. Saya tidak memintamu beribadah kepada aku. Tapi kan dengan namanya ikhlas itu, kau meminta hati, sama saja kau meminta keikhlasan hati nurani saya. Saya mau nanyakan kepadamu, apakah ada di dunia ini keikhlasan? Menurut sudut pandangmu, Ada. seperti apakah ikhlas itu? Kau berikan saja sukarela. Apa menurutmu ikhlas itu tidak ada? Mengikhlaskan itu ada. Betul. Ya, berusaha mengikhlaskan kepadaku. Pintar banget. Begini, jika kau pikir yang kita lakukan ini adalah dosa, kenapa kau harus takut untuk masuk neraka dan takut karena kau tidak bisa masuk surga? Padahal neraka dan surga itu tidak ada jaminannya. Bisa jadi makhluk yang kau anggap baik itu justru dia masuk neraka, dan makhluk yang justru kau anggap buruk dan penuh dosa justru masuk surga. Semuanya itu tidak ada jaminannya. Hanya Tuhan yang menjamin melalui rahmat-Nya. Bisa jadi orang-orang yang selalu berbuat maksiat, makhluk-makhluk yang berbuat maksiat, hanya dengan segelintir rahmat-Nya justru dialah ahli surga. Dan orang-orang dan makhluk-makhluk yang melakukan semua ibadah, semua kebaikan hanya karena sedikit kesalahannya, justru dia masuk neraka. Lantas kenapa kau takut dengan itu? Akan saya jawab. Ya, mas, jangan salah, mas. Tuhan memberikan manusia akal, memberikan manusia pikiran itu untuk berpikir, tentunya dengan memilih mana yang benar, mana yang buruk. Juga memberikan tuntunannya itu melalui Al-Quran. Di situ sudah tertulis jelas, jika engkau sayang kepadaku, jika engkau ingin bertemu denganku, jika engkau ingin menatap wajahku, ya Nabi Muhammad, ikutin itu Nabi Muhammad. Ya manusia, ikutin itu Nabi Muhammad. Kan sudah jelas. Betul. Iya toh? Berarti kan Apa kau yakin dengan tuntunan itu kau benar-benar akan masuk surga? saya tidak meyakin, saya tidak, bukan apa, gimana Pak? Bukan tidak yakin. Saya bukan tidak ya. Saya memang, gimana? Serah kamu lah. Bukannya kita tidak yakin, tapi yang jelas Allah telah menurunkan Al-Quran agar kita belajar Al-Quran dan belajar apa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita ini bisa masuk surga. Buat apa kita dilahirkan ke dunia kalau kita tidak masuk? Lalu apakah kau tidak percaya dengan rahmat-Nya? Bahwasanya makhluk yang buruk pun bisa masuk surga atas kehendak-Nya. Betul. Kau jangan mempermainkan kata rahmat. Tentunya adanya rahmat itu harus ada Jalannya. yang menuju ke rahmatnya. Jika memang kau berprinsip manusia yang tidak soleh, manusia yang soleh semua bisa masuk surga, kenapa mereka harus bersusah payah untuk mendapatkan rahmatnya? Tentunya jika ingin mendapatkan rahmatnya harus melalui prosedur dan jalannya loh. Masuk. Dan tuntunannya ada di Al-Quran ya mas ya. Mematuhi perintahnya. Itu hanya argumen pembelaan darimu saja. Kenapa kita harus berbicara panjang lebar? Yang harus kau lakukan itu sederhana. Kau berikan saja tanaman itu kepadaku, dan semua yang kau tanyakan akan ku jawab. Itu mudah. Kenapa harus kau bawa diriku untuk berbicara tentang ini, tentang itu? Jika kau ingin membantuku, jika kau ikhlas ingin membantuku, kenapa kau harus memberikan, harus ada embel-embel suket, sedangkan rumput ini tidak berarti untukmu? Jika tidak ada tujuan buruk dirimu untuk diriku. Betul. Kalau kau mau ngasih tahu, silakan ngasih tahu. Kalau tidak mau ngasih tahu, ya silakan. Saya juga tidak memaksa. Belum tentu informasi yang kau berikan kepadaku itu benar. Masuk.
apalagi bermanfaat ya Mas. Lah, Belum kok tentu itu minta. informasi dari Padahal yang akan saya berikan jauh lebih banyak dari sekedar berita, sekedar kabar, dan sekedar menjawab pertanyaanmu. Bahkan jika kau menanyakan apapun dan kau memerintahkanku apapun, akan saya lakukan. Tapi kau terlalu besar kepala, kau terlalu sombong, dan kau terlalu berlebihan dalam menanggapi dosa. Bukankah kau tadi bilang apa-apa itu harus ikhlas? Coba kau memberikan informasi dengan ikhlas. Lah. Pak bau. kok Siapa namanya yo? Kosong bau. Ya. Pandai berbicara ya Mas ya. pandai. Dia hanya memutarbalikkan. Ini sedangkan kau sendiri kemarin baru saja ngomong kau ini bertugas untuk menyesatkan manusia. Mungkin kau salah dengar. Jangan memutarbalikkan kata, putarlah. Udahlah, Jangan molen. seperti ini saja. Lakukan apa yang menjadi tugasmu, Jadi, Mbak, jualan. akan saya tangkis apa yang menjadi tujuanku. Silakan kau menghasut model apapun dengan cara yang bagaimanapun, bahkan dengan cara yang tidak masuk akal. Cabut rumput itu berikan kepadaku dengan hatimu. Itu memang halus banget, itu memang Sepele. pinter banget, sepele banget. Tetapi kau mempermainkan akalku di sini. Mending cabut suket buat wedus. Nah. Jual. Ada HC. Pinter loh Mas ini. 2,5. Kau seolah-olah merasa informasi ini sangatlah benar. Kau mendahului kodrat. Begini saja. Kau mendebatku dengan sangat luar biasa. Loh, Bapak kan Melvi. Tolongkan ajarkan ilmumu kepadaku. Sehingga suatu saat nanti aku bisa membodohimu. Loh? Ajarkan ilmunya ke dia. Biar dia bisa membodohi. Betul. Jadi mantep loh depannya loh Bapak Melvi. Cepat itu nggak cepat. Enggak loh Mas, yang jujur saja waktu dia minta rumput itu, dia kan minta hanya kasih. Yang tadi saya pikirnya Ya kasih aja Mas. aja lah. Kan kita dapat informasi sekedar rumput. Tapi setelah Bapaknya Melvi menjelaskan seperti itu, Kan ini kan dengan hatimu. nah itu maksudnya Mas, saya nggak mudeng. Oh ya kamu mudeng Mas lah. Danang sudah pernah itu loh saya loh. Bukan hanya sekedar ini sepele. Jangan pernah kita memberikan sesuatu dengan rasa ikhlas. Nanti timbulnya ini tidak baik. Walaupun masih gini loh Mas. Saya mengasih ke Mbah Dani ikhlas nih. Tapi di balik keikhlasan ini, jika tujuannya maksudnya seperti ini, jika tujuannya kita ini agar mendapatkan sesuatu, itu tidak baik. Mas. Intinya biar kita mempercayai itu gitu kan maksudnya. Ya pokoknya memberikan ikhlas dengan adanya tujuan itu tidak baik. Ya namanya ikhlas sudah ikhlas, tidak ada embel-embel ya Mas. Betul, Bah. Dengerin tuh makanya. Oh, Bapak mandi sih bukan ikhlas namanya jika Masih masih tersakiti. Masih ada embel-embelnya, masih ada harapan Dan sabar namanya. mengharapkan sesuatu. Bukan sabar namanya jika masih ada batasan. Oke teman-teman, Bah sih. intinya untuk semuanya tetaplah hati-hati karena hasutan, godaan itu bisa datang dengan hal yang sangat sepele. Justru itu Sangat adalah halus ya Mas. hal yang menjerumuskan ya, Mas, ya. menjerumuskan yang luar biasa. Makanya tetap hati-hati, tetap berteguh dengan keimanan sesuai dengan tuntunan syariat yang sudah ditentukan. Oke, mungkin akan saya nyisir dulu teman-teman. Siapa tahu nanti bertemu apa di sana, informasi yang bisa kita gali kembali. Masuk. Ayo lanjut.